sini saya akan menjelaskan tentang laba-laba. Yang pertama yaitu epidemiologi laba-laba, yang kedua yaitu morfologi laba-laba, yang ketiga yaitu siklus hidup, dan yang terakhir yaitu peran laba-laba. Yang pertama yaitu pengertian laba-laba. Laba-laba adalah sejenis hewan berkuku-kuku arthropoda dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tak bersayap, dan tak memiliki mulut pengunyah. Semua jenis laba-laba digolongkan ke dalam ordo Araneae dan bersama dengan kalajengking, tungau, ketonggeng, semuanya berkaki 8 masuk di dalam kelas Archanida. Laba-laba adalah hewan pemangsa karnivora, bahkan kadang-kadang kanibal. Tetapi tidak semua laba-laba membuat jaring untuk menangkap mangsanya. Akan tetapi semuanya mampu menghasilkan benang sutra, yakni helaian serat protein yang tipis namun kuat dari kelenjar yang disebut spinneret, yang diletakkan di belakang tubuhnya. Epidemiologi laba-laba. Aranida dikenal sebagai laba-laba adalah hewan pemakan daging atau karnivora yang merupakan predator serangga atau hewan kecil lainnya. Laba-laba hidup di dalam lubang-lubang batu, di bawah jembatan, dan tempat gelap lainnya, misalnya di bagian gelap kamar mandi dan bersembunyi di lekukan kakus latrin. Aranida ada yang gigitannya beracun, 3 diantaranya adalah Latrodectus macetan atau Black Widow Spider, Tratanula, dan Leucocephalus. Yang kedua yaitu morfologi laba-laba. Kelas Archanida dibedakan dengan kelas yang lainnya dengan tidak adanya anggota badan sebagai organ perasa yang sering disebut antena yang biasanya terdapat di bagian depan kepala di keempat kelas lainnya. Tak seperti serangga yang memiliki 3 bagian tubuh, laba-laba hanya memiliki 2 bagian. Segmen bagian depan disebut cephalothorax atau protosoma, yang sebetulnya merupakan gabungan dari kepala dan dada atau toraks. Sedangkan segmen bagian belakang disebut abdomen atau perut atau opistosoma. Antara cephalothorax dan abdomen terdapat penghubung tipis yang dinamai pedicle atau pedicellus. Pada cephalothorax melekat 4 pasang kaki dan 1-4 pasang mata. Selain sepasang rahang bertaring besar disebut chelicera, terdapat pula sepasang atau beberapa alat bantu mulut berupa tangan yang disebut pedipalpus. Pada beberapa jenis laba-laba, pedipalpus pada hewan jantan dewasa membesar dan berubah fungsi menjadi alat bantu dalam perkawinan. Yang selanjutnya yaitu siklus hidup laba-laba. Yang pertama, setelah fertilisasi atau pembuahan, laba-laba betina menghasilkan kantung telur yang ukurannya dan bentuknya berbeda-beda tergantung spesies. Kantung telur umumnya terdiri atas kumpulan benang sutra yang membungkus telur. Telur tersebut akan menetas di dalam kantung dan laba-laba muda berganti kulit sekali sebelum muncul. Laba-laba muda ini disebut spiderling atau nimfa dan sudah mencari makanan sendiri. Nimfa ini adalah bentuk miniatur laba-laba dewasa. Nimfa mengalami molting 2-12 kali sebagai juvenil. Tergantung jenis laba-laba sebelum mencapai dewasa kelamin, laba-laba ini bisa memencar dengan mengembangkan benang-benang sutra dan terbawa angin. Laba-laba mengalami metamorfosis selama perkembangan mereka. Apabila menetas, mereka kelihatan seperti dewasa-dewasa yang kecil. Bila tungkai-tungkai hilang selama perkembangan, mereka biasanya dapat bergenerasi. Laba-laba biasanya berganti kulit dari 4-12 kali selama pertumbuhan mereka sampai dewasa. Kebanyakan laba-laba berumur 1-2 tahun. Selanjutnya yaitu peranan laba-laba. Yang pertama yaitu untuk mengobati kejang-kejang, yang kedua untuk mengobati stroke atau mulut perot, yang ketiga mengobati step pada anak-anak,
Yang keempat, mengobati penyakit pelupa dengan sarang laba-laba. Yang kelima, racun atau bisa laba-laba. Ini dapat dimanfaatkan sebagai insektisida alternatif yang ramah lingkungan karena berasal dari senyawa bioaktif. Yang terakhir yaitu protein lenjaring laba-laba sebagai obat kanker.